Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji Sugeng. Selamat sore juga Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sepertinya sibuk satu harian ini Pak ya? Ya, sibuk menyiapkan pameran pendidikan. Iya, insyaallah saya Bulan mungkin berusaha panitia. untuk bergabung Pak. Nah jadi hari ini kita sesi coaching ya Pak ya. Nah terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Jadi ini coaching yang sudah memang kita jadwalkan. Menurut Bapak apa yang mau kita bicarakan nih Pak pada sesi kali ini Pak? Ya, mungkin pertama potensi-potensi yang bisa kita gali di sekolah kita. Yang kedua mungkin hambatan-hambatan yang kita temui dalam pelaksanaan kegiatan KBM itu sendiri. Ya, nah jadi untuk semakin memfokuskan karena memang waktu kita nih tidak banyak ya Pak ya. Jadi karena kita dibagi 2 sesi, kira-kira Pak Haji Sugeng mau dapat apa nih dari pembicaraan kita? Apakah kemudian peluang atau hambatan dulu yang kita bahas hari ini nih, sesi kali ini nih? Ya, pertama kemungkinan hambatan ya. Berarti lebih bicara hambatan atau tantangan ya Pak ya? Ya. Dalam hal apa ini Pak? Di dalam penerapan praktik baik di sekolah. Oh, berarti lebih kepada tantangan kalau lebih dibahasakan terhadap praktik baik yang selama ini telah dilakukan di sekolah. Ya, betul. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak seperti apa kondisi praktik baik yang memang sudah Bapak laksanakan di sekolah? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bukhari yang telah bersedia sharing mengenai kegiatan KBM di sekolah kami. Jadi sekolah kami mulai menerapkan praktik baik terutama bagi yang muslim, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Yang ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, seiring perjalanannya waktu, setelah beberapa bulan berjalan, otomatis kegiatan ini menemui beberapa kendala. Di antaranya adalah bahwa belum adanya kesadaran internal dari siswa untuk melaksanakan praktik baik ini. Ini dapat dilihat dalam absensi yang telah dibuat oleh Waka Kesiswaan dan GPAI. Ternyata masih ada siswa yang tidak melaksanakan dengan berbagai alasan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dan mungkin ada solusi yang bisa Pak Bukhari tawarkan untuk memperbaiki hal ini. Demikian, Pak. Ya, baik Pak. Jadi dari pembicaraan atau pemaparan kondisi awal yang Bapak sampaikan bahwasannya praktik baik ini telah dilaksanakan dari Senin sampai Kamis yang melibatkan siswa. Kemudian muncul tantangan bahwasannya belum adanya kesadaran murid. Kalau boleh tahu ya Pak ya, apakah praktik sholat zuhur berjamaah ini diikuti secara klasikal ataukah seluruh siswa sekaligus Pak? Ya, kita ada jadwalnya ya. Misalkan kelas 7 kita jadwal hari Senin. Kelas 7B kita jadwal hari Selasa. Kemudian kelas 8 kita jadwal hari Rabu. Dan kelas 9 kita jadwal hari Kamis. Berarti artinya secara bergantian ya Pak ya? Ya, secara bergantian. Di percakapan sebelumnya juga tadi saya tangkap bahwasannya kendala atau tantangan yang muncul dalam praktik baik tersebut itu belum adanya kesadaran dari murid ya Pak ya, ditunjukkan dengan mungkin
ada sebagian murid yang sering tidak hadir sholat berjamaah. Betul begitu, Pak? Ya, ya benar. Nah, jadi menurut Bapak nih, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan terhadap praktik baik tersebut, Pak? Ya, baik. Artinya, dalam pelaksanaan praktik baik ini, kita paham kemungkinan ada siswi yang berhalangan. Tapi itu kan memang faktor yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita kan juga bisa melihat halangan itu kira-kira sudah berapa periode. Yang kedua, siswa yang laki-laki ini terkadang mereka punya alasan mereka ini harus pulang membantu orang tuanya. Misalkan menjaga toko, menjaga adik, kemudian karena di rumah kosong, orang tuanya pada kerja. Ini juga menjadi kendala tersendiri. Padahal kita berharap ketidakhadiran mereka ini dalam 1 bulan, ya, kita kan ada evaluasi 1 bulan. Itu paling tidak hanya 2 kali maksimal itu. Tapi ternyata mereka ada yang 3 kali dalam sebulan. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Artinya kita tidak menginginkan tingkat kehadiran mereka itu di bawah 70%. Kita berharap minimal 85-95%. Nah, itu dia keinginan kita. Berarti dari praktik baik yang telah dilaksanakan masih ada beberapa siswa yang memang berhalangan, meskipun halangannya ada yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan atau mungkin ada yang dibuat. Betul begitu, Pak? Ya, sepertinya memang seperti itulah. Ada yang dibuat-buat atau emang ya kemungkinan besar memang ada betul-betul mereka membantu orang tua dan sebagainya. Cuman kan sebenarnya masih bisa diberikan kelonggaran waktu. Setelah mereka pulang sekolah harusnya kan masih banyak waktu luang. Iya, Pak, ya. Nah, kalau kondisi idealnya begitu, Pak, kira-kira kalau kita skalakan nih, Pak, dari 1 sampai 10, dengan 1 ini paling rendah dan di angka 10 itu kondisi yang paling ideal, menurut Bapak kondisi yang terjadi hari ini, pelaksanaan praktik baik di sekolah Bapak itu berada di skala berapa, Pak? Ya, paling tidak itu sekarang 75% ke bawah atau 7 ke bawah. Masih di bawah 7 ya, Pak, ya? Iya. Inginnya kita 85 sampai 95. Nah, harapannya itu di 85 atau 95%. Ini 85 sampai 95% ini kehadiran murid atau seperti apa, Pak? Ya, kehadiran murid. Nah, iya benar sekali, Pak. Jadi kalaulah begitu ya, Pak, menurut Bapak apa yang kemudian bisa Bapak lakukan agar dari level di bawah 7, anggap saja misalnya 50-60% tingkat perhatian murid terhadap praktik baik tersebut ke level yang Bapak inginkan di 85-90 itu, apa yang bisa dilakukan, Pak? Ya, sepertinya kita akan memberikan reward lah gitu. Berikan reward kepada mereka. Atau yang kedua, mungkin kita bisa memanggil mereka secara individu, apa kira-kira kendala utama mereka sehingga mereka berhalangan. Sepertinya begitu yang kita bisa lakukan. Berarti Bapak akan memberikan reward, itu yang pertama. Yang kedua, akan memanggil murid secara personal terkait konfirmasi ketidakhadiran mereka dalam praktik baik sholat berjamaah. Begitu ya, Pak, ya? Iya. Nah, menurut Bapak itu dari hal tersebut mana yang paling efektif, Pak? Apakah pemberian reward ataukah panggilan secara personal? Sepertinya pertama ya kita memberikan reward dulu. Berikan reward dulu berupa mungkin ya sedikit penilaian kepada mereka. Kita berikan sugesti kepada murid-murid bahwa praktik baik ini adalah
mendongkrak nilai mereka. Kalau memang ini masih belum, tidak mau, kita mungkin memberikan sedikit peringatan kepada mereka secara baik-baik, atau memberikan mereka kesepakatan konsekuensi kalau mereka masih melanggar pelaksanaan kegiatan ini, mereka diberikan ya tanggung jawab yang membuat mereka bisa betul-betul sadar. Baik Pak, luar biasa. Berarti artinya yang bisa dilakukan menurut Bapak itu akan memberikan reward untuk di tahap awal. Mungkin tahap berikutnya baru memanggil murid secara personal atau bahkan memberikan konsekuensi terhadap ketidakhadiran mereka dalam sholat berjamaah. Itu Pak? Iya betul, ya benar. Nah kemudian menurut Bapak, apakah ada opsi lain yang dapat dilakukan selain reward, kemudian atau panggilan personal, atau kemudian mungkin tadi Bapak sampaikan bahwasannya ada semacam konsekuensi, ada opsi yang lain yang mungkin dilakukan Pak? Sebuah pendekatan ya, mungkin, misalnya? Ya, mungkin kita pendekatan secara individual terkait kemungkinan memang betul anak-anak itu ada yang berperan membantu orang tuanya di rumah. Artinya jangan sampai miss komunikasi antara kita dengan orang tua. Berarti ada upaya lain yang mungkin dilakukan seperti mengkomunikasikan dengan orang tua, begitu Pak ya? Iya benar. Nah artinya ada coba sinkronisasi program antara sekolah dan orang tua. Benar begitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah dengar ada paling tidak 3 opsi. Nah dari opsi-opsi tersebut Pak, mana yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Sepertinya ya waktu dekat ini kita pemberian reward dulu. Pemberian reward, reward berupa nilai tambah untuk mata pelajaran PAI bagi siswa yang memang betul-betul aktif praktek baik tersebut. Kemudian mungkin reward berupa hadiah bisa jadi. Jadi hadiah ya yang ringan-ringan. Iya. Berarti reward itu lebih spesifik kepada hadiah yang sifatnya fisik atau seperti apa nih Pak? Ya, bisa jadi mungkin berupa buku, berupa alat tulis yang kira-kira membantu mereka dalam KBM. Nah, dari opsi tersebut Pak, kapan tuh Pak kira-kira hal tersebut dapat diwujudkan Pak? Bisa itu, artinya setiap bulan kan ada evaluasi. Jadi kita di akhir bulan itu setelah kita evaluasi, di awal bulan berikutnya akan kita buat seperti itu, pemberian reward kepada siswa. Untuk pemberian reward ataupun opsi-opsi lain terkait dengan aktivasi murid dalam praktik baik utamanya sholat berjamaah, siapa yang mungkin bisa dilibatkan Pak atau yang dapat membantu Bapak dalam upaya tersebut Pak? Ya pertama yang pasti GPAI ya, GPAI dan juga wakil kesiswaan, karena memang mereka berdua itulah yang berperan dalam pelaksanaan mengontrol praktik baik ini. Berarti memang GPAI itu memiliki peran yang sentral terhadap pelaksanaan praktik baik tersebut ya Pak ya, karena memang masuk dalam program keagamaan. Begitu ya Pak ya? Ya betul. Wah, tidak terasa nih Pak, waktu kita sudah hampir habis nih Pak. Kita juga sudah dapat banyak ini tentang cerita Bapak tentang kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik baik tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Di sesi percakapan kita ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Apakah ada hal terkait dengan kendala-kendala tersebut Pak? Ya pertama kita mendapat solusi ya, alternatif solusi yang bisa jadi bisa kita pilih. Dan kemudian yang kedua, kita bisa sama-sama sharing tentang
alternatif terbaik atau mungkin alternatif yang cukup efektif di dalam menyelesaikan sedikit tantangan ini. Saya rasa begitu. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Nah, semoga hasil pembicaraan kita dapat kemudian kita laksanakan dengan baik. Nah, saya tunggu ceritanya bulan depan ya Pak ya, terkait dengan penerapan opsi-opsi yang telah dibicarakan tadi. Semoga praktik baik yang Bapak lakukan dapat terus berdampak kepada murid dan lingkungan sekolah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya siap dihubungi Pak kalau memang ingin bicarakan terkait dengan praktik tersebut Pak. Silakan tetap WA, insya Allah kita akan agendakan pertemuan-pertemuan kita. Demikian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bukhari. Selamat sore Pak. Ya, senang bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan Pak Bukhari. Apa kabar nih Pak Bukhari? Alhamdulillah baik Pak, saya juga senang Pak. Jadi kemarin saya sampai WA Bapak untuk minta di coaching nih Pak, terkait dengan permasalahan siswa di sekolah nih Pak. Gimana Pak Bukhari? Apa permasalahan yang dialami di sekolah yang mungkin bisa sharing? Bisa kita memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah mungkin? Begini Pak, jadi kita sebagai kepala sekolah ini kan sering dengar keluhan guru-guru ya Pak ya. Nah, jadi kadang di dalam kelas kawan-kawan itu Pak, guru-guru sering terlihat murid yang tidak bersemangat Pak. Ya. Nah, jadi mungkin dari pembicaraan kita ini dapat jadi gambaran saya untuk juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru-guru saya terkait dengan bagaimana sih cara meningkatkan semangat murid Pak di sekolah. Begitu Pak. Baik, ini kalau boleh tahu ini murid kelas berapa nih Pak? Titik poinnya ini. Kelas 9 Pak. Kelas 9 ya, oke. Kelas 9, baik. Kira-kira pernah berdiskusi dengan wali kelas 9, apa kira-kira penyebab siswa ini kurang bersemangat, atau dengan siswa sendiri mungkin pernah berkomunikasi apa mereka tidak bersemangat gitu? Jadi saya pernah berdiskusi dengan wali kelas 9. Jadi memang menurutnya tuh ini dari sudut pandang guru ya Pak ya. Menurut guru tersebut atau wali kelas tersebut, jadi memang anak-anak ini sering tidak mendengarkan guru Pak. Jadi sering kalau dikasih tugas itu lalai, paling banter ya terlambat Pak mengumpulkan tugas. Jadi kalau tugas diberikan untuk dikumpulkan besok belum selesai Pak, dengan alasan tugas yang tertinggal segala macam. Itu dari sisi pengumpulan tugas. Kalau dari di kelas, menurut pengakuan wali kelasnya, jadi memang murid-murid ini semacam susah untuk diatur Pak. Tidak mau untuk diarahkan, diajak berkelompok, meskipun tidak semua ya Pak ya. Jadi ada beberapa murid yang memang bertingkah seperti itu Pak. Itu menurut informasi yang saya dapatkan dari wali kelas. Ya, baik. Jadi dari ketiga identifikasi masalah, yang pertama siswa kurang mendengar guru ya. Yang kedua lalai dalam tugas, dan yang ketiga susah diatur. Mana menurut Bapak ini yang lebih dominan dari ketiga keadaan ini? Kalau yang hampir merata sih Pak, tapi yang kalau dipersentasekan lebih kepada kurang minat Pak dalam pembelajaran. Artinya tidak mau aktif. Disuruh guru untuk maju ke depan itu tidak mau Pak. Nah, itu yang jadi problem utama sepertinya Pak. Ya, berarti sering tidak mendengar instruksi guru ya, permasalahan utamanya ya. Jadi apa permasalahan ini, apakah memang
dari karakter siswa itu sendiri, atau mungkin bisa jadi untuk guru-guru tertentu. Kan tidak mungkin semua guru mengalami hal keadaan yang sama. Nah, apakah sudah dicek kemungkinan ini bisa jadi salah satu guru, tidak semuanya, atau memang rata-rata hampir semua guru yang masuk kelas 9 siswanya kurang bersemangat begitu, Pak? Nah, jadi saya juga kemarin sempat supervisi kawan-kawan. Jadi beberapa guru yang lain memang tidak semua Pak seperti itu. Jadi memang hanya guru tertentu saja. Waktu itu kebetulan saya supervisi matematika, alhamdulillah berjalan lancar Pak. Entah faktornya karena ada saya yang ikut di dalam kelas, ataukah faktor lain, tapi paling tidak dalam kondisi tersebut yang saya pantau, yang saya lihat, murid-murid antusias Pak. Nah, cuma di pelajaran PJOK ini Pak, yang seperti itu. Oke, baik. Jadi permasalahan krusialnya di pelajaran tertentu ya? Iya Pak. Nah, apa yang sudah Pak Bukhori lakukan ketika melihat keadaan ini? Mungkin pernah memberikan suatu solusi kepada guru tersebut atau saran pendapat kepada guru tersebut bagaimana? Nah, jadi saya juga ngelihat kondisi seperti ini juga tidak tinggal diam Pak. Kemarin juga saya langsung coba tanya ke anak-anak. Jadi lebih ke persuasif lah ke anak-anak. Problemnya sebenarnya apa ketika tidak mau atau bahkan tidak tertib di pelajaran guru tersebut. Ternyata alasan mereka itu Pak, guru tersebut itu gaya mengajarnya monoton Pak. Nah, ini dari sudut pandang anak Pak yang saya dapatkan. Nah, cuma memang secara langsung ketika apa istilahnya saya supervisi itu belum Pak ke guru tersebut karena memang belum jadwalnya. Nah, begitu Pak. Saya lebih kepada masih upaya mencari data juga nih Pak terkait dengan keluhan yang muncul. Begitu Pak. Ya, baik. Setelah Bapak mengidentifikasi permasalahan atau data, tentu Bapak akan menerapkan langkah-langkah yang kemungkinan bisa menjadi alternatif solusi. Nah, apa rencana langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk sebagai alternatif solusi tadi, Pak? Nah, jadi yang mungkin saya lakukan itu yang pertama tentu melakukan supervisi akademik, Pak. Jadi untuk tahu bagaimana cara guru tersebut mengajar di kelas dan bagaimana respon murid, menurut saya cara yang paling efektif adalah ikut hadir dalam kelas melakukan supervisi, Pak. Mungkin dengan cara tersebut saya bisa tahu lebih banyak bagaimana gaya mengajar guru tersebut dan bagaimana interaksi murid dengan guru tersebut, Pak. Baik, mungkin selain supervisi akademik, ada solusi alternatif yang lain mungkin Pak yang bisa Bapak lakukan? Opsi yang lain mungkin saya akan coba diskusi mungkin Pak ya dengan guru olahraga tersebut terkait dengan cara mengajar Pak. Jadi coba diskusi, saya sampaikan bahwasannya ada keluhan yang muncul dari anak-anak misalnya terkait dengan kondisi tersebut. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama untuk memperbaiki ini. Begitu sih Pak sebenarnya, lebih kepada diskusi juga dengan guru tersebut Pak. Terus kira-kira keadaan seperti apa yang Bapak inginkan dalam pembelajaran olahraga itu yang menurut Bapak bisa dikatakan pembelajaran yang efektif gitu? Nah, harapan saya sih Pak, jadi terhadap kondisi seluruhnya pada umumnya saya harapkan semua murid antusias Pak di semua pelajaran, semua murid bersemangat, semua murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar murid datang duduk mendengarkan gurunya, tapi lebih pada bagaimana murid merekonstruksi pengetahuannya sendiri Pak, terlibat aktif lah pada intinya, begitu Pak.
Jadi kalau apabila diskalakan antara 1 sampai 10 tentang keaktifan dan semangat murid-murid kelas 9 dalam belajar olahraga, menurut Bapak untuk keaktifan dan semangat belajar olahraga kelas 9 ini berada di nomor berapa Pak kira-kira? Untuk saat ini kalau saya lihat itu masih di bawah 60 Pak, 55 lah mungkin, itu paling mentok itu Pak sepertinya, karena memang murid ini kadang-kadang ya memang susah dilihat Pak terkait dengan pelajaran olahraga tersebut Pak. Yang Bapak inginkan kira-kira di angka berapa itu keaktifan murid-murid kelas 9 Pak? Saya juga sebagai pemimpin di sekolah juga tidak muluk-muluk Pak memberikan target kepada guru-guru, rekan guru, paling tidak 70 sampai 80 itu sudah jauh lebih dari cukup Pak untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah Pak. Oh. Nah, kemudian dari opsi supervisi akademik yang rencana Bapak akan laksanakan, kapan kira-kira akan dimulainya Pak untuk guru olahraga ini sendiri? Nah, jadi untuk supervisi akademik terkait dengan guru olahraga dan bahkan mungkin guru lainnya mungkin akan kita laksanakan di semester depan Pak. Karena untuk semester ini sekarang ini kan sudah tanggal 27 Pak. Awal Desember nanti, awal bulan nanti kita sudah sumatif Pak. Nah, jadi sepertinya untuk jam efektif dalam pembelajaran itu sudah tidak ada lagi Pak. Mungkin menunggu di semester berikutnya Pak. Begitu Pak. Nah, baik. Nah, setelah praktek supervisi akademik, mungkin Bapak pernah mensupervisi akademik untuk guru yang lain. Berapa persen perubahan atau peningkatan yang terjadi setelah Bapak melakukan supervisi akademik untuk guru-guru yang lain begitu Pak? Nah, alhamdulillah Pak, untuk beberapa mapel, misalnya guru matematika, itu meskipun tidak banyak, ada perubahan Pak, kisaran 15-20% terjadi peningkatan performa. Baik itu cara mengajarnya, kemudian ketersediaan perangkat pembelajaran, karena sebelumnya guru-guru kita sebelum disupervisi dan diingatkan dan diajak diskusi dalam supervisi tersebut, kadang ngajarnya langsung masuk saja Pak, lihat buku di bab halaman berapa, langsung tanpa ada perencanaan sebelumnya. Nah, setelah disupervisi akademik, kita lakukan diskusi, kita lakukan refleksi dan evaluasi. Alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan Pak. Baik, tadi kan berkisar antara supervisi akademik ya, itu kenaikan 10-15%. Nah, artinya kemungkinan harapan kita lebih dari itu. Ada nggak kira-kira solusi alternatif lain yang mungkin akan Bapak kerjakan supaya persentasenya itu tidak hanya 10-15%? Nah, minimal tadi kan kalau misalkan tadi di bawah 60% siswa itu bersemangat, artinya 60% guru itu berhasil memotivasi siswa aktif dan semangat. Berarti kalau misalkan tambah 10-15, berarti kenaikannya hanya 70-75%. Nah, ini kan otomatis kan perlu juga peningkatan. Nah, apakah Bapak ada rencana untuk menaikkan lagi menjadi 80-85% begitu Pak? Dan mungkin ada solusi yang lain gitu. Iya Pak ya. Jadi insya Allah kita juga akan melakukan ini Pak, semacam IHT, in-house training, untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Kemudian mengaktifkan komunitas belajar. Kebetulan di sekolah kita juga ada komunitas belajar Pak. Jadi memang komunitas itu kita lakukan, meskipun belum rutin saat ini kita laksanakan, tapi mudah-mudahan dengan diskusi dengan Bapak tadi terkait dengan permasalahan, sepertinya ini bisa jadi opsi pilihan Pak, opsi tambahan untuk meningkatkan performa mengajar guru Pak.
Ya alhamdulillah bagus itu. Berarti usaha-usaha Bapak sudah begitu luar biasa dalam rangka meningkatkan keaktifan dan semangat siswa kelas 9 dalam belajar olahraga ya. Baik Pak, Bapak setelah diskusi yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini, apa yang sudah Bapak dapatkan daripada diskusi kita atau seri kita pada kesempatan kali ini? Nah, yang saya dapatkan luar biasa sekali Pak. Jadi saya lebih berpikir terbuka, open-minded terhadap permasalahan guru. Ternyata untuk menyelesaikan permasalahan guru itu tidak hanya dapat satu solusi saja Pak. Tadi saya akan melakukan yang pertama itu supervisi akademik pada guru-guru yang memang seluruhnya harusnya ya kan, yang kalau sebelumnya itu saya lakukan sebagian. Nah, insya Allah setelah ini saya akan lakukan kepada seluruh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru atau praktik mengajar yang telah guru laksanakan. Nah, yang kedua saya juga dapat tadi itu akan melakukan komunikasi Pak bersama Dewan Guru, diskusi terkait kendala-kendala yang terjadi di kelas mereka masing-masing. Dan yang terakhir, saya tadi juga dapat solusi dari hasil pembicaraan kita. Saya akan mengaktifkan kembali Kombel sebagai wadah untuk belajar para guru yang di dalamnya bisa berisi tentang berbagi praktik baik atau kemudian bisa juga dalam bentuk IKT Pak. Nah, itu yang juga luar biasa sekali yang saya dapatkan dari hasil pembicaraan kita Pak pada sore hari ini Pak. Nah baik, sedikit mungkin refleksi yang bisa kita lakukan Pak. Artinya guru ini bukan manusia yang sempurna. Artinya ketika dia melakukan transfer knowledge ya, dan dia ingin memperbaiki keadaan siswa, otomatis banyak faktor internal yang mereka alami. Nah ini juga harus kita sama-sama perhatikan. Biasanya kesejahteraan guru, latar belakang guru, kemudian keadaan-keadaan yang mempengaruhi guru juga. Yang kedua memang juga kita sama-sama pahami bahwa siswa juga begitu. Bisa jadi siswa ini sebenarnya dia ingin aktif dan ingin semangat. Nah tapi bisa jadi karena memang teknis mengajarnya guru itu tidak seperti yang diharapkan sehingga akan timbul kebosanan dan lain sebagainya. Nah, Pak sekalian, kira-kira dari evaluasi yang sudah kita lakukan ini, apa harapan-harapan yang ingin Bapak dapatkan untuk peningkatan kualitas keaktifan dan motivasi, terutama siswa kelas 9 dalam pembelajaran olahraga ke depannya gitu, Pak? Nah, harapan saya tentunya semua murid bisa antusias, Pak. Bisa menyerap seluruh pengetahuan dan pengalaman yang telah disampaikan oleh guru. Jadi sehingga dengan antusiasnya murid, dengan ramahnya guru kepada murid, iklim atau atmosfer pembelajaran, atmosfer di sekolah bisa berjalan dengan baik Pak. Begitu Pak. Dan harapannya tentunya ketika iklim atau proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, tentu juga berbanding lurus harapannya dengan kualitas lulusan kita Pak. Begitu Pak. Ya, baik Pak. Sangat luar biasa sekali apa-apa yang sudah Bapak laksanakan dan apa-apa yang ingin Bapak perbaiki ke depan. Nah, saya yakin apa yang Bapak rencanakan itu akan dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Amin, amin dan Pak. Juga, saya yakin juga motivasi kemudian juga keaktifan siswa kelas 9 dengan alternatif solusi yang Bapak tawarkan ini akan meningkat seperti yang Bapak harapkan tadi sampai kepada angka-angka tertentu. Baik Pak Bukhari, senang sekali bisa diskusi dengan Bapak, sharing pendapat. Nah, dan jangan sungkan-sungkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi ke WA saya atau ke email saya.
Siap, Kita Pak. Siap. sama-sama menginginkan perubahan dan perbaikan dalam dunia pendidikan. Dan silakan Pak Bukhari juga memberikan saran pendapat juga tentang keadaan-keadaan yang mungkin bisa menunjang pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Siap, Pak. Baik, demikian Pak Bukhari yang bisa kita laksanakan pada hari ini, coaching kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Dan Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak.